Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih susah rasanya saya melupakan sedulur Maya, pegiat kenduri cinta yang begitu baik, yang memiliki kepedulian pada perjalanan kehidupan Maya kenduri cinta khusus. Mas Gandhi telah pergi meninggalkan kita, orang baik yang menurut saya, pada saya tidak pernah ada salah sama sekali. Tentu saja saya mencoba untuk mencari kenangan-kenangan bersama Mas Gandhi. Dari pertama kali saya bergabung dengan Maya Kenduri Cinta tahun 2006 hingga masa Covid, dan pasca Covid pun saya lama tidak jumpa dengan Mas Gandhi. Sungguh suatu kenangan yang hampir dan memang sulit kami bersama sedulur Maya melupakannya. Apapun juga, saya ingin mengajak sedulur Maya Nusantara dan khususnya kenduri cinta selalu mendoakan dengan Al-Fatihah, dengan doa-doa yang tentu saja menguatkan amal jariah dari Mas Gandhi. Tentu saya mulai sambil kesulitan menghilangkan kesedihan mengenang Mas Gandhi. Saya mulai dengan pernyataan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan sifat rahmah sebagai alat bekal menuju surga yang memang sudah dipersiapkan untuk orang sebaik Mas Gandhi. Kenangan-kenangan lama saya kumpulkan dan saya coba menjadikan cerita hikmah dalam perjalanan kehidupan. Sejak saya bersama Maya dan berpisah karena keadaan. Tentu saja kesibukan pasca Covid pun adalah menata ulang kehidupan kita dari situasi yang sulit untuk bisa bangkit kembali. Bahkan saya titip pesan pada teman-teman ketika Mas Gandhi menikah saya tidak bisa hadir. Tak ada yang perlu disesali karena takdir Allah berjalan sebagaimana mestinya. Di kesempatan pertama tayangan konten video saya berkisah tentang sebuah peristiwa spesifik yang saya alami, dan bersama ini pula saya sampaikan mohon maaf kepada Kang Uki Bayu Sejati karena saya hanya ingin menyampaikan sebuah keadaan. Mas Gandhi lah yang begitu dekat pada saya, bahkan yang menarik ketika Mbah Nun bersama Kiai Kanjeng dan lainnya bikin kegiatan Benawa Sekar di pusat kerajaan Majapahit, Trowulan, yang semestinya saya anggap begitu penting amat,
tapi Mas Gandhi tetap memberikan tiket agar saya ikut bersama yang lain. Pada saat pagelaran Benawa Sekar, hujan deras, sementara keasikan termasuk mencari tempat meneduh, saya berdua kelaparan. Ketika sudah mulai gerimis, saya bersama Mas Gandhi berkeliling mencari makan. Ternyata karena beludaknya penonton dan orang-orang yang hadir, ludes juga penjual makanan di acara itu. Berputar-putar nyari yang kita ingini nggak ketemu. Akhirnya cuma ketemu bakso yang ukuran kita, lidah kita, yang nggak begitu enak. Sambil tertawa, Mas Gandhi bilang, jauh-jauh kita ke Jawa Timur cuma makan bakso doang. Padahal kita ingin makan yang khas, katanya. Saya juga ikut ketawa. Apa boleh buat, karena lapar ludes juga. Kita nggak bicara cita rasa atau selera. Itu kenangan yang menarik buat saya. Muter-muter wilayah, daerah, tempat pementasan, akhirnya cuma ketemu bakso yang boleh dibilang kurang bagus. Sedulur-sedulur Maiyah se-Nusantara, sebelumnya saya sampaikan saya tidak pernah bermasalah dengan Maiyah, dengan pusatnya di Jogja. Tapi saya akan cerita ketika itu Mas Gandhi, japri saya pada saat itu, menelpon. Abang, ini ada masalah, katanya. Saya ditelepon Mas Zaki karena ada orang yang mengaku suruhan abang untuk berlama-lama di Kadipiro dan itu menimbulkan masalah. Kaget saya. Saya jelaskan semua karena pada saat itu juga saya masih pakai SMS. Saya jelaskan panjang ceritanya. Dan akhirnya disampaikan kepada Mas Zaki di Jogja. Gak lama Mas Gandhi jawab, oke, clear masalah. Jadi kesalahan itu tidak pernah saya lakukan karena saya, karena orang lain. Ini kenangan saya, kebijakannya, bijaknya Mas Gandhi yang tidak mempublikasikan persoalan ini secara meluas di Kenduri Cinta, di pegiat Maiyah Kenduri Cinta. Seperti saya katakan tadi bahwa orang baik yang satu ini memang beda dengan para aktivis pegiat Maiyah Kenduri Cinta. Tapi beliau selalu hadir menyampaikan pemikiran-pemikirannya, mendiskusikan banyak hal yang diperlukan untuk bertahan dan majunya Maiyah Kenduri Cinta. Berjalan waktu, saya kembali dibenturkan karena kelalaian saya begitu mudah percaya pada orang dan kelompok yang menitip pesan harapan kepada Mbah Nun di acara Kenduri Cinta. Ternyata mereka begitu antusias, berekspektasi yang tinggi bahwa Mbah Nun bisa membantu penyelesaiannya, dan mereka hadir di Padang Bulan. Mendapat kabar itu, Mas Gandhi bilang, Bang Mata harus datang menjelaskan. Sebenarnya peristiwa yang terjadi di Kenduri Cinta, saya menyampaikan saja. Bahkan saya tidak menduga mereka pun hadir di Padang Bulan. Sebelum acara di Padang Bulan itu, di hadapan teman-teman sedulur Maiyah Kenduri Cinta, saya paparkan proses masalahnya. Dan
keputusannya adalah orang ini tidak boleh naik panggung, karena waktu di Kenduri Cinta ada kehilapan saya, dan akhirnya Mas Gandhi bisa menerima bahwa orang-orang ini tidak bisa dinaikkan, dan saya sampaikan pada kelompok mereka bahwa problematika ini karena terkait dengan kebijakan pemerintah seharusnya diteruskan dengan proses yang seperti biasanya. Lagi-lagi Mas Gandhi tidak juga punya sikap pandang negatif kepada saya, maka saya bersyukur apalagi diberi kesempatan untuk mencari solusi dari apa yang terjadi, walaupun itu bukan kesalahan pribadi saya. Jadi saya tetap menganggap Mas Gandhi ini adalah teman yang enak diajak ngobrol. Saya juga pernah ketika beliau minta saya hadir di kantornya di Bilangan Kuningan Barat, kalau nggak salah yang bergerak bidang cyber. Saya pikir ini undangan terbuka pada teman-teman pegiat Ma'iyah Kenduri Cinta. Saya nunggu setengah jam, kemudian beliau keluar dari kantor. Saya tanya, yang lain mana? Loh, kita berdua aja bang, ngobrol, kita ngopi-ngopi. Kami jalan ke sana. Panjang lebar, campur aduk apa saja masalahnya, tukar informasi, dan bertukar pemikiran. Kira-kira jam 9 bubar, Mas Gandhi pulang, dan saya juga pulang ke Tanah Abang. Inilah sebagian dari cerita hubungan saya dengan Mas Gandhi almarhum ini, yang menurut saya ya begitu peduli sama saya. Katanya sih berharap jaga nama bang, jangan sampai salah lagi. Saya sadari itu sebagai sebuah kritik. Pandangan-pandangan negatif, penilaian-penilaian negatif Mas Gandhi ya terdengar juga, karena istilah-istilah yang berkembang di masyarakat, wah itu ring satunya Cak Nun tuh, kita susah nembusnya. Itu suka terdengar oleh banyak pihak, karena padahal kita harus sadar bagaimana seorang MH Ainun Najib, Muhammad Ainun Najib, Mbah Nun ini sudah totalitas meluangkan waktunya untuk semua, untuk Majelis Ma'iyah, untuk Indonesia. Tentu saja saya akhirnya belakangan juga pada teman-teman senior mengatakan seharusnya memang sudah disiapkan privasinya Mbah Nun, bukan sekedar membuat tambah kelelahan psikis dan fisik dalam setiap momen, dalam setiap acara. Bahkan saya kadang-kadang bergaya sama mendampingi Mas Gandhi untuk menjaga Mbah Nun kalau sudah selesai acara di Kenduri Cinta sampai menuju mobil di Hotel Sofyan. Begitulah teman-teman peseduluran, bahwa seorang yang kita sayangi ternyata Allah lebih sayang. Barangkali beban kehidupan yang berat ini dihentikan oleh Allah, dituntun menuju surganya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua secara khusus mengenang Mas Gandhi sebagai pegiat dengan segala
kesiapannya, waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan bisa jadi harta dan uangnya. Gandhi adalah orang baik. Tak ada suara apapun dari manapun tentang Mas Gandhi selama mendampingi Mbah Nun, selama bersaudara paseduluran kita, baik di Ma'iyah Penduri Cinta maupun yang lainnya. Al-Fatihah kita tentu selalu sampaikan, mengantarnya hingga memikul roh Mas Gandhi menuju surganya Allah. Buat teman-teman yang punya kenangan, pengalaman, yang punya persepsi, responsi kebaikannya Mas Gandhi, ingatlah selalu, Gandhi adalah saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi perjalanan dari alam kubur hingga prosesi menuju surganya. Amin. Amin ya robbal alamin.